Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Unmu Bubble, bersama saya kembali Said Ahmad Maulana di acara yang luar biasa yang diinisiasikan oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah. Apa kabar itu? Apalagi kalau bukan solasi, solusi dan inspirasi. Solusi kali ini menghadirkan dari sosok yang sangat inspiratif yang pastinya kita akan mendengarkan berbagai statement untuk membahas mengenai hal-hal yang menarik dan sebagai pembelajaran bagi kita semua. Telah hadir bersama saya, di samping saya, sosok yang luar biasa, cantik, penuh dengan prestasi, dan baru saja menyelesaikan studi S3-nya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Pratiwi Amelia, Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Wow, terima kasih Bu Tiwi sudah hadir di Solasi. Terima kasih banyak Pak Said. Saya merasa terhormat sekali hari ini mendapat undangan dari tim Solasi untuk dapat menjadi salah satu narasumber pada kegiatan hari ini. Kami harusnya berterima kasih Ibu, karena kami tahu sebagai Wakil Rektor 1 aktivitas yang begitu padat dan Ibu Tiwi berkenan untuk meluangkan sedikit waktunya ya hadir di Solasi ini. Terima kasih banyak. Itu sudah kewajiban Ibu. saya Pak Said. Ya. Di kampus kita di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung memang selalu ada saja kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa. Baik kegiatan akademik, kemudian kegiatan non akademik, termasuk juga kegiatan seperti ini. Ini adalah salah satu wadah bagi kita untuk selalu men-sharingkan, membagikan apapun hal-hal yang bermanfaat berupa kebaikan kepada masyarakat luas. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Said dan tim. Sama-sama Ibu. Kalau bukan dukungan juga dari beliau ini, teman-teman semua, mungkin podcast ini ya seperti apa nggak tahu. Saya menunggu loh kapan Pak Said menunggu mengundang saya itu kapan ya? Iya, karena ya kita menyesuaikan dengan jadwal Ibu ya. Siap. Ya pokoknya intinya hari ini tuh saya pribadi tuh kayak akhirnya beberapa bulan yang lalu alhamdulillah bisa mengundang Ibu Tiwi ke sini ya Bu ya. Oke. Saya yang sangat amazed harusnya. Sama-sama Ibu. Ini kalau kita muji-muji terus nggak mulai-mulai nih. Iya sih nggak apa-apa sih, sampai selesai kayak gini aja juga nggak apa-apa. Oke, Bu Tiwi, kita hari ini ngobrol-ngobrol bukan masalah sih sebenarnya terkait mengenai peran perempuan dalam dunia pendidikan. Ya, nah ini isu menarik Pak Said. Menarik ya Bu ya, karena sekali. Ya pasti banyak sekali orang masih menganggap kaum perempuan itu sebagai bagian yang tidak menjadi prioritas. Perempuan adalah bagian yang bukan menjadi sebuah sudut yang harus diperhatikan, tapi sebagai pelengkap. Nah, statement-statement seperti ini kan yang mungkin tidak terlalu memiliki korelasi lagi dengan zaman sekarang gitu Bu. Betul. Nah, menurut Bu Tiwi nih, sebagai seorang perempuan yang saat ini diamanahkan dengan sebuah jabatan yang luar biasa beratnya, beratnya ya. Jangan dianggap beratnya. Oh iya itu. Sebagai juga seorang ibu dan dengan amanah yang luar biasa, bagaimana Ibu memandang sebenarnya perempuan modern, kita bilangnya perempuan modern dalam dunia pendidikan, itu sebenarnya kayak gimana gitu Bu? Ya, baik. Nah, ini adalah isu yang menarik Pak Said ya, karena memang saat ini bisa kita lihat bahwa dunia sudah banyak sekali mengalami perubahan seperti itu. Jadi apa yang Pak Said sampaikan di awal itu adalah berbagai isu atau stigma yang sering muncul di masyarakat kita. Jadi banyak sekali stigma-stigma negatif tentang perempuan yang berkiprah di ranah publik, perempuan yang bersekolah tinggi kemudian dipandang sebelah mata. Jadi mindset bahwa untuk apa sekolah tinggi, pada akhirnya perempuan itu ya akan di dapur seperti itu, akan di kasur seperti dalam tanda kutip seperti itu ya. Saya rasa untuk zaman sekarang itu sudah tidak memiliki korelasi lagi, tidak bisa kita hanya mengandalkan bahwa perempuan hanya itu saja yang menjadi tugasnya. Padahal perempuan itu bisa meningkatkan eksistensinya di kancah yang lebih luas lagi, di dunia yang lebih luas lagi seperti itu. Misalnya
bisa kita lihat bahwa pendidikan, kita tahu bahwa itu adalah sebagai sumber utama. Karena dengan memiliki pendidikan yang memadai, memiliki pendidikan yang cukup, tidak hanya perempuan sebenarnya, laki-laki juga sama, bahwa dengan memiliki pendidikan yang cukup, memadai, dibekali dengan ilmu pengetahuan yang luas, itu kita bisa mengubah dunia. Seperti itu. Karena dengan bekal ilmu yang kita miliki, kita bisa memberikan banyak sekali manfaat bagi bangsa dan negara, khususnya ya di dalam keluarga, tapi juga dalam lingkup yang lebih luas bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian juga sebenarnya di dalam ajaran Islam juga tidak ada gap, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu. Itu sebenarnya sama. Setiap manusia, laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama untuk menempuh pendidikan. Jadi kenapa masyarakat kita masih berpikiran seperti itu? Padahal sebenarnya kemajuan suatu bangsa, siapapun presidennya, baik presiden laki-laki atau perempuan, itu ditentukan oleh kualitas seorang perempuan. Pas saya tahu nggak seperti itu, pernah nggak beranalogi seperti itu? Karena siapapun presidennya pasti dilahirkan oleh rahim seorang ibu, kan, seorang perempuan. Nah, dari sejak dalam kandungan bayi ya, yang ada dalam kandungan itu dia meniru, kemudian sampai dia lahir ke dunia, kemudian dari bayi sampai tumbuh dewasa, itu dia mengikuti apa yang dilakukan oleh ibunya. Bisa dibayangkan apabila misalnya seorang ibu memiliki pengetahuan yang luas, kemudian memiliki pendidikan, dia bisa memberikan juga ilmu pengetahuan kepada anaknya, sehingga anaknya bisa berprestasi, berkarakter, jujur, amanah, dan sebagainya. Sehingga pada saat dia dewasa nanti, dia bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu ditentukan oleh juga kualitas ibunya, gitu, perempuan. Oleh karena itu, ini luar biasa peran perempuan. Jadi saya masih heran, misalnya ada masyarakat kita sendiri yang masih memandang sebelah mata. Bukan berarti saya menganggap bahwa laki-laki kemudian berada pada level yang di bawah seperti itu. Bukan seperti cara memandangnya. Kadang-kadang laki-laki juga berpikir tidak mensupport perempuan gitu, karena merasa ya kalau saya laki-laki, kenapa perempuan ya seharusnya selalu berada di belakang gitu. Mengapa seperti itu? Padahal kalau dalam pendidikan ya tidak ada batasannya gitu. Jadi saya sedih kalau misalnya masyarakat masih memandang rendah bagi perempuan. Harusnya disupport gitu, disupport, didoakan gitu, bukan malah dilecehkan, dihina gitu. Kemudian di masyarakat dianggap tidak mengurus keluarga gitu. Padahal itu kan stigma-stigma yang muncul di masyarakat, akhirnya dari mulut ke mulut muncul, dan itu kan bisa mempengaruhi mental perempuan. Mental perempuan itu penting sekali. Finansial, mental, spiritual itu sangat mempengaruhi kadar kebahagiaan seseorang, apalagi seorang ibu. Iya, finansial itu di pertama finansial gitu. Tetap ya Bu ya. Otomatis. Gitu. Nah, Ibu tadi berarti kalau saya nyimpulin ya Bu ya, berarti Ibu mempersepsikan bahwa ini ada kaitannya dengan bagaimana cara pandang pola pikirnya masyarakat terhadap sosok perempuan gitu. Iya. Kalau nggak salah ini Bu, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan ini kan sebenarnya masalah kodrat ya Bu ya. Iya, betul. Kalau pendidikan kan bukan termasuk ke dalam kodrat. Iya, betul. Kodrat perempuan itu melahirkan, menyusui, dan datang bulan gitu. Iya, betul. Betul ya Bu ya? Betul. Nah, kalau pendidikan kemudian masak, mencuci gitu. Betul. Ya, itu kan bukan bagian dari kodrat Bu. Iya. Tapi
mau tidak mau kita harus mengakui Ya. bahwa paradigma persepsi masyarakat ya, terutama masyarakat kita mungkin Bu ya. Iya, Nah, betul. itu masih memandang ya apa ya, perempuan itu masih ya kodratnya ya udah harus di rumah. Iya, gitu. betul. Iya. Nah, itu gimana Sayang menurut sekali Ibu? itu. Ya makanya untuk mengantisipasi hal itu, kita harus selalu mengedukasi masyarakat kita. Oke. Nah, seperti kegiatan diinisiasi oleh Pak Said dan tim ini melalui program Solasi itu Ya. sangat bagus sekali, saya apresiasi sekali karena ini salah satu bentuk edukasi Oke. yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita. Oke. Bahwa stigma-stigma negatif itu mari kita ubah menjadi aura positif, Betul. menjadi sebuah semangat yang baru bahwa ini loh sekarang yang kita butuhkan di dunia kita. Oke. Zaman kita sekarang seperti ini gitu. Jadi harusnya kita menunjukkan eksistensi perempuan gitu. Oke. Eksistensi perempuan itu yang kita tonjolkan, bukan kelemahannya yang kita tonjolkan Oke. gitu. Oke. Bukan stigma-stigma itu yang kita munculkan di masyarakat, tapi bagaimana hal-hal tersebut bisa kita menjadikan sebuah hal-hal yang positif gitu. Oke. Ini yang saya inginkan dari masyarakat kita, dosen-dosen Unmuh terutama misalnya mahasiswa kita semuanya lah. Oke. Berarti Iya. Ibu setuju dong kalau perempuan jadi pemimpin gitu? Bisa, perempuan bisa menjadi pemimpin, tetapi dia tetap tidak tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Sebagai perempuan, Iya. betul. Tapi Sebagai perempuan. menarik nih Bu ya. Ya. Kan susah Bu. Ya. Kalau dibilang nih, bener-bener Menarik. Iya. susah kan Bu. Jadi gini, kalau laki-laki Iya. ya, ini kalau saya Bukan pengalaman pribadi ya? bukan. Ini kalau laki-laki Iya, nih iya. Bu ya, kalau Iya. saya pribadi nih, Iya. tugas laki-laki itu kan cari nafkah dalam arti kata Bu ya. Iya, Cari betul, nafkah, betul. wah sibuk sana sibuk Betul, sini. iya. Udah gitu doang gitu Bu. Iya, Tapi kalau iya. perempuan ya kalau misalnya ya, memiliki anak yang masih kecil Iya, gitu Bu ya, betul. itu belum ngasuhnya, belum Betul. ininya. Kayak ibu lah, kayak ibu Tiwi lah ya. Iya, betul. Ibu kesibukannya di Iya. menjadi wakil rektor, Iya. anak yang masih sangat sangat Iya, masih ya, kecil. masih kecil gitu ya. Betul, Nah, masih usia sekolah. nah itu gimana tuh Bu tantangannya atau ibu nanggapin hal yang kayak gitu Bu? Iya. Sebenarnya satu saja kuncinya. Ya. Di dalam rumah ya, di rumah tangga khususnya harus ada komunikasi Oke. dan koordinasi. Siap. Jadi untuk mendukung kiprah perempuan di ruang publik, untuk mendukung eksistensi perempuan dalam dunia pendidikan tanpa juga tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan di rumah di mana memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, anak dan sebagainya, harus ada komunikasi dan koordinasi dengan Pak suami dong. Oke. Gitu. Harus terjalin kerjasama yang baik. Oke. Nah, jadi kuncinya adalah komunikasi, koordinasi agar terjalin suatu sinergitas. Oke. Jadi antara apa yang saya inginkan dengan misalnya di rumah ya, ada antara suami dan istri itu bisa saling memahami, memiliki visi misi yang sama. Jadi ketika misalnya istri juga harus tahu diri gitu. Ketika misalnya dia ingin berkiprah di ruang publik, ingin memiliki pendidikan yang tinggi dan sebagainya, ya harus memang kita koordinasi, harus komunikasi, harus minta izin suami dan sebagainya. Dan suami juga harus memahami dengan kondisi istrinya. Istrinya juga harus memahami kondisi suami. Nah, kalau seperti itu nanti top mantep. Komunikasi. Suami karirnya sukses, Oke. perempuannya juga sebagai istri di rumah memiliki karir yang cemerlang juga, anak-anak berprestasi, aman semuanya. Ya. Tidak ada masalah. Jadi yang sering terjadi itu adalah ketika tidak ada kesamaan persepsi. Oke. Nah, makanya komunikasi, koordinasi itu penting sekali. Komunikasi, Ya, koordinasi, ya. ini kata kuncinya ya Bu ya. Koordinasi harus ada resepnya ya, Bu kerjasama ya. yang baik Iya, ya. iya, Tidak iya. hanya di dalam lingkup organisasi kita harus punya kerjasama, sinergitas dan sebagainya. Di rumah tangga pun itu seharusnya yang harus kita selalu utamakan seperti itu. Ya ya saya rasa itu masalah umum ya, tapi biasanya memang kita kadang-kadang sulit untuk menerapkannya gitu. Iya, betul memang. betul. Bisa Tapi saya pahami. berusaha Iya, untuk betul. ya menerapkan hal yang seperti itu Iya. kan ya itu jadi sebuah ya
hal yang baik ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Nah Bu, berarti gini Bu, kalau misalkan kita balik lagi ke Ibu nih ya. Iya. Ibu ini kan dengan tingkat pendidikan yang nggak bisa dibilang biasa aja gitu. Yang Biasa sudah, aja lah. iya oke, biasa aja. Tapi dari segi jenjang pendidikannya, Ibu sudah mencapai di tingkat pendidikan yang ya tertinggi lah ya, S3 gitu Bu ya. Itu Ibu ngerasa kayak gimana sih Bu? Maksudnya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang tinggi, Ya. Ibu sendiri merasakannya itu kayak gimana? Apakah Ibu merasakan di dekat lingkungan keluarga Ya. kayak ngerasa gimana? Ataupun biasa-biasa aja, kalau saya orangnya bodo-bodo amat misal gitu Bu ya. Nah, Ya. Ibu gimana sih Bu ngerasainnya Ya. Bu? Banyak juga yang bertanya ke saya pertanyaan yang sama seperti ini. Tapi ternyata saya sendiri malah merasa semakin semakin jauh saya melangkah, semakin saya mengenyam pendidikan lebih tinggi, semakin saya merasa saya tidak ada artinya. Oke. Serius gitu. Jadi saya tidak merasa bahwa saya baru saja menyelesaikan program studi doktor misalnya ya, kemudian saya serba tahu, kemudian saya merasa superior ya, misalnya bisa saja seperti itu. Tapi justru proses yang saya jalani dari tahun 2017 saya 17 ya Bu? masih maaf 2017 saya memulai tugas belajar, kemudian sampai tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 saya menyelesaikan studi. Perjalanan yang panjang itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, dan menariknya ternyata selama saya kuliah S3 mungkin akan berpikir, itu kuliah S3 seperti apa sih, mungkin itu belajarnya luar biasa ya, mungkin saya membaca buku setiap hari, mungkin berapa itu orang membayangkan. Tapi ternyata setelah pengalaman saya, studi S3 itu bisa dikatakan 30%-nya saja yang akademik, sisanya itu adalah non-akademik. Contohnya Bu? Nah ini menarik ya. Iya, 70% loh masanya Bu. Iya betul. Karena begini, pada saat kita kuliah S1 dan S2, ya mungkin kebanyakan dari kita belum bekerja, tanggung jawabnya juga tidak banyak, mungkin juga masih bersama orang tua dan sebagainya. Tapi ketika kita kuliah S3, doktor misalnya, itu tanggung jawab kita sangat berbeda. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang misalnya sedang bekerja juga, tanggung jawab anak dan sebagainya, kemudian permasalahan ekonomi dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh terhadap semangat kita dalam menyelesaikan studi. Dan itu biasanya malah yang paling berpengaruh terhadap bagaimana kita menyelesaikan studi itu. Karena kalau misalnya dalam proses akademik ya biasa kita kuliah dan sebagainya, memang iya ada tuntutan akademik, jurnal misalnya ya, indeks Scopus, kemudian dari dosen misalnya harus membaca sekian banyak buku, membuat laporan, membuat critical analysis sebuah artikel, memang iya. Tapi ternyata ujian kehidupan itu jauh lebih berat dari itu. Jadi bagaimana kita bisa menguatkan mental kita untuk tetap strong dalam keadaan apapun sambil menyelesaikan kuliah, itu tantangan yang terbesar bagi saya. Dan rata-rata saya bertanya dengan teman-teman saya juga, mereka sepakat pada saat kuliah S3 itu yang lebih banyak ternyata permasalahan non-akademik daripada akademiknya gitu. Jadi saya berpesan kepada teman-teman juga, dosen-dosen kita ya, ada yang sekarang ingin menempuh kuliah S3, saya menyampaikan ke mereka, kuatkan mental, kuatkan mental, finansial juga, kan itu akan berpengaruh nanti. Kemudian karena kita tidak tahu nanti hal-hal apa yang akan terjadi ke depan, jadi saya hanya berpesan siapkan saja, karena mungkin jalan saya
akan berbeda dengan jalan Anda seperti itu. Saya hanya bisa berdoa semoga nanti Bapak Ibu semuanya yang akan melanjutkan kuliah dimudahkan jalannya, Amin. lancar prosesnya, cepat selesai kuliahnya, proses dengan dosen dan sebagainya, pembimbingan menulis disertasi, kemudian artikel dan sebagainya itu lancar semua tanpa ada masalah apapun. Sehingga pada beberapa tahun yang akan datang, Unmuh Babel akan panen nih. Ketika misalnya semua dosen kita lancar kuliah S3-nya, semakin cepat juga kita panen. Otomatis nanti akreditasi kampus kita akan semakin cepat naik. Seperti itu. Jadi saya hanya bisa berdoa itu saja, karena setiap orang memang sudah memiliki jalan masing-masing. Tapi yang hanya bisa saya sampaikan, kuatkan mental, harus strong, harus tangguh, luar biasa. Bu, saya deg-degan. Saya bukan menakuti Pak Said. Enggak menakuti, cuma kayaknya ini berat banget gitu. Sebenarnya tidak seberat itu. Makanya gini loh Pak Said, saya menyampaikan ini bukan berarti untuk melemahkan kawan-kawan. Tapi saya hanya menyampaikan ini untuk perlu persiapan mental itu ya, persiapan mental agar ketika misalnya kita sudah kuat tekadnya, sudah kuat komitmennya juga, kemudian misalnya sudah berkeluarga, perlu disampaikan juga sejak awal komunikasi dengan keluarga, dengan suami dan sebagainya. Maksudnya supaya bisa dipersiapkan dari awal. Dan jika memang pada saat ketika kita sudah menjalani proses itu, ternyata segala sesuatu tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, apa yang harus kita lakukan? Ya jalani saja dengan bahagia. Jangan dianggap itu sebagai suatu masalah. Masalah pasti ada gitu. Pasti ada, tidak mungkin. Tapi bagaimana cara kita mengantisipasinya? Hadapi saja dengan senyuman, apapun yang terjadi, maju pantang mundur. Berarti itu yang Ibu lakukan ketika permasalahan bahasa Ibu non akademik ya. Kalau bahasa saya sih sebelum diuji dengan dosen penguji ini disertasi, berarti diuji dulu sama Allah gitu ya. Betul ya Bu ya. Nah, ketika Ibu diuji nih sama Allah dalam menyelesaikan studi Ibu, saya yakin deh mental Ibu pasti gini gitu. Wah, benar kan Bu? Itu. Benar kan Bu? Iya, betul. Kan? Makanya saya waktu mungkin Pak Said menonton ya pada saat saya sidang saya netesin tuh Bu. Ya, saya mau nangis lagi nih kan. Ada tisu. Ya, karena saya sebenarnya nggak ada niat untuk menangis waktu itu ya. Tapi ketika tiba-tiba ketua sidang menyatakan lulus seperti itu tiba-tiba seluruh darah saya itu seperti apa ya, lurus semuanya, seperti yang berkecamuk dalam diri saya itu, dan keluar semua emosi saya, semua yang perjuangan saya lakukan dari awal sampai akhir, dari mulai tugas belajar sampai dengan pada titik itu, seperti muncul semua dalam ingatan saya itu, seperti muncul memori ini ketika. Jadi itu yang membuat saya merasa sangat bahagia sebenarnya, terharu, sukacita. Akhirnya ya Allah, akhirnya saya bisa sampai pada titik ini luar biasa. Saya mengekspresi diri saya sendiri. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena saya diberikan kekuatan, saya bisa menyelesaikan studi ini gitu, meskipun dengan berbagai cobaan dan rintangan. Tapi saya dengan kekuatan yang saya miliki, dengan kesabaran akhirnya ini bisa diselesaikan gitu. Masya Allah. Bu, minum dulu. Ini luar biasa ya. Minum dulu. Iya. Boleh Bu, silakan Bu. Oh iya, baik. Ini minum ya, diminum ya. Gratis atau enggak? Enggak, diliatin aja Bu tuh. Minum Bu, silakan Bu. Iya, baik. Ini ada rasa nggak airnya? Ini kebetulan rasa. Pak, ada rasa nggak? Rasa cinta ya, jangan-jangan. Aduh, bahaya ini Pak. Saya kayak masuk ke dalam dimensi sedang. Dimensi pengalaman Ibu tuh, kalau saya ngebayangin saya di posisi Ibu ya. Aduh luar biasa banget tantangannya, dan saya yakin nggak semua wanita terutamanya bisa mengalami proses dan bisa menyelesaikan dari proses yang seperti itu ya Bu. Bisa ya Bu ya. Makanya saya
mengajak bagi para perempuan-perempuan di sana, di luar sana, dimanapun berada, apapun profesinya, saya sangat mengapresiasi perjuangan yang dilakukan oleh semua perempuan-perempuan di luar sana. Mari kita tunjukkan eksistensi kita dengan prestasi. Gitu. Apapun keadaannya, mari kita bekerja sama, saling merangkul, kita saling memberi semangat, saling memberi apresiasi, saling berlomba-lomba untuk kebajikan. Insya Allah nanti berapa tahun yang akan datang kita akan menghasilkan generasi-generasi Indonesia yang hebat dari tangan seorang ibu, seorang perempuan, dengan juga bantuan dari bapak-bapak dong tentunya. Ibu-ibu kan nggak bisa sendiri sebenarnya juga, tetap harus ada koordinasi, harus ada supaya kekuatannya gitu. Biar bersama akan lebih indah ya Bu ya. Wah ini luar biasa ini. Kata-kata bersama lebih indah. Bersama lebih indah. Betul, Memang seperti itu. Oke. Kemana-mana. Kemana-mana nanti. Kemana ya? Bisa disimpulin Bu ya. Jadi ya perempuan di Indonesia, perempuan dimanapun berada harus bisa siap melangkah lebih maju. Betul ya Bu ya? Betul. Siap menghadapi segala sesuatunya karena perempuan diciptakan memang sesuatu yang spesial. Betul. Sesuatu yang dianugerahkan Allah itu hal yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Namun yang paling penting juga bagaimana bersama untuk melangkah lebih maju itu akan lebih indah ya Bu ya. Betul. Betul ya Bu ya. Iya. Sepakat ya Bu ya. Sepakat ya Bu ya. Ya. Ini ya quotes Ibu. Saya terus terang dari tadi. Saya tadi itu deg-degan loh Bu. Aduh. Enggak, karena apa yang Ibu bicarain itu, apa yang Ibu sampaikan itu semuanya, aduh Masya Allah. Aduh, jadi kayak apa ya, bekal saya, bekal teman-teman yang lain, bekal seluruh sivitas Unmu Babel untuk nantinya kita bisa maju terus ya Bu ya. Bu Tiwi, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Waktu yang sangat singkat ini banyak hal yang kami bisa dapatkan dari Ibu, inspirasi dari Ibu. Doa kami semua semoga Ibu sukses selalu, Allah berikan kelancaran untuk menjalankan amanah sebagai wakil rektor 1 ini ya, dan pastinya tetap menginspirasi Ibu ya. Insya Allah. Karena ya ini sebenarnya teman-teman nggak kayak gini ngobrol sama beliau, nggak seformil ini ya Bu ya. Ini karena ini aja acara kayak gini aja, padahal ya gitu orangnya gitu, urak-urakan bisa gitu. Emang beliau ya kayak gini gitu, bener ya Bu ya? Kayak gini gimana tuh maksudnya? Ya kayak gitu. Ini ya alhamdulillahnya dapat kesempatan untuk ngobrol serius. Biasanya nggak seserius ini ya, bener ya Bu ya? Ya, artinya gini, kita bisa pada saat formal kita bisa, non formal kita bisa. Kita melihat situasi kondisi lah supaya hidup kita itu ya berwarna, supaya nggak cepat tua Pak Said. Prosesnya mau awet muda terus. Ya, biar jangan cepat tua. Ya, semangat. Oke. Satu kata nih Bu, buat perempuan Indonesia Bu. Oke. Apa? Satu kata ya? Satu kata. Satu kata. Nggak boleh 2 kata. Satu kata Bu. Satu kata. Untuk perempuan di Indonesia. Strong. Strong. Ya. Kuat. Ya, strong. Kuat kuat dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Ya, bisa. Bisa. Perempuan harus strong. Bisa. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu. Sukses selalu ya Bu ya. Dan untuk teman-teman semuanya, kita akan kembali lagi di podcast yang selanjutnya yang pastinya dengan narasumber yang luar biasa. Dan terima kasih kembali untuk Ibu Pratiwi Amelia yang telah berkenan hadir di Solasi kita. Sampai ketemu. Host kita yang terima kasih Bu. Terima kasih. Sampai ketemu di Solasi yang selanjutnya. Saya Sir Ahmad Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.